Selamat beraktivitas untuk kalian semua. Melihat posting ini atau gambar ini adalah mungkin isi hati yang disampaikan, isi hati masyarakat Papua yang disampaikan kepada pemerintah itu. Yang menjadi ujung tombak masyarakat adat itu adalah anggota MRP. Tapi realitanya adalah 220 anggota MRP bungkam memilih untuk tidak berbicara, memilih untuk tidak mengatakan apa-apa di media. Mungkin dalam kantor oke, bicara-bicara, tapi di media itu tidak terlihat. Maka muncullah poster-poster atau gambar-gambar seperti ini. 220 orang anggota MRP itu orang adat Papua yang mengetahui hak wilayah, hak adat, hak masyarakat, itu mereka tahu itu. Karena mereka bukan datang dari luar angkasa, tapi mereka datang dari kampung yang persis mengetahui. Dan dari nenek moyang sampai hari ini, kita bagi Papua dua. Ada di daerah dataran dan ada di pegunungan. Pegunungan itu diwariskan untuk menanam ubi, kelapa, dan singkong serta pisang di beberapa daerah di gunung. Tapi di daerah dataran itu selain tanam pisang, singkong, dan lainnya, sagu itu adalah wajib. Pohon sagu itu ditanam. Jadi yang ditanam itu apa? Sagu, bukan sawi. Sawit, pohon sawit bukan, tapi sagu. Itu ditanam. Sagunya ditebang, pohon sagunya, lalu ditanam sawit. Oke, menghasilkan uang hari ini. Tapi apakah jangka waktu yang lama akan bertahan? Dengan seperti apa ya, kami tidak tahu pohon itu dari mana asalnya. Karena tidak pernah ada hutan sawit di Papua sebelumnya. Nenek moyang tidak pernah ajarkan kami untuk bikin kebun untuk tanam barang itu. Kalau tanam sagu, ya itu. Sagu diganti dengan sawit. Jadi ini kembali lagi satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa sesuatu yang datang dari luar itu yang terbaik, sementara yang kita punya tidak baik, dibuang, begitu ya. Saya berharap itu tidak benar-benar hadir untuk mengubah. Kalau memang dipaksakan sawit yang ditanam, saya berharap itu benar-benar mengubah bukan gaya hidup, tapi pendapatan dan ekonomi masyarakat kecil. Tapi kemungkinan itu bagi saya sangat sangat kecil. Mengingat PT Freeport Indonesia yang ada di Timika, sebegitu lama, puluhan tahun ada di Papua. Tapi apa yang didapat orang Papua dan orang adat? 1-2 orang mungkin mereka dapat. Tapi untuk masyarakat sekitarnya apa yang mereka dapat? Limbah. Jadi bila itu investor datang untuk memberdayakan masyarakat, itu mungkin 0%. Itu hanya omong-omong saja. Tidak ada itu. Realita kita belajar dari PT Freeport. Itu harus nomor 1. Itu. Jadi para pejabat-pejabat yang mementingkan jabatannya lalu memaksa masyarakat, lalu kamu membawa masyarakat itu ke mana? Hutan mereka diambil paksa, tanah adat diambil paksa. Sayang. MRP yang harusnya menjadi tangan panjang masyarakat, lidahnya masyarakat, hari ini MRP memilih bungkam.
masyarakat melakukan aksi sendiri-sendiri. Tidak tahu mau kemana lagi. Hanya menunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan apa itu? Mati di atas tanah sendiri. Dengan membawa pulang penderitaan. Kesengsaraan. Dia akan pergi cerita kepada alam kematian. Nenek moyang. Dia akan bilang, tidak ada keadilan di bumi. Tuhan berkati kalian semua.